Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Nishika Ferizia. Saya dari kelas 6 CPTSD. Dan saya akan mengaplikasikan suatu permainan sintaksis untuk sekolah dasar kelas 3 SD. Nah, jadi di sini saya akan memenuhi tugas UTS dari Ibu Neneng Sriwulan, dosen pengampu mata kuliah Konsep Dasar Bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu SPOK. Sebelumnya ada yang tahu nggak SPOK itu apa sih? Nah, SPOK itu yang pertama itu ada subjek, ada predikat, objek, dan keterangan. Nah, subjek ini adalah pelaku yang sedang melakukan aktivitas. Nah, sedangkan predikat ini adalah aktivitas yang sedang dikerjakan. Nah, misalnya subjek ini itu berupa nama orang, misalnya Didin, Udin, atau Beni, dan sebagainya. Tapi bukan nama orang aja, melainkan bisa nama hewan, terus tumbuhan, dan lain sebagainya. Sedangkan predikat ini itu aktivitas yang sedang dikerjakan, misalnya menulis. Berarti itu kan predikat ya, karena dia sedang mengerjakan suatu pekerjaan, yaitu menulis atau membaca. Nah, sedangkan objek itu adalah suatu benda yang dilibatkan oleh si subjek ini gitu. Terus setelah itu ada keterangan. Keterangan itu hanya sebagai penjelas tentang di mana, kapan, atau bagaimana sebuah peristiwa itu terjadi di dalam sebuah kalimat. Nah, di sini permainan ini saya akan aplikasikan di dalam suatu kelas, di dalam suatu ruangan di kelas 3. Jadi di sini ada bola kertas. Nah, saya akan menginstruksikan kepada semua siswa untuk memberikan bola ini ke sebelah temennya, gitu, seterusnya sambil menyanyi. Setelah dia selesai menyanyi, otomatis bola ini itu berhenti di salah satu tangan siswa. Misalnya siswa yang bernama Dini. Nah, Dini itu maju ke depan. Nah, saya meminta untuk melihat ini dulu ya. Ini ada 7 kata. Dan udah saya acak, ini ada SPOK-nya. Nah, untuk nomor 1 ini, Dini saya minta untuk mencari di manakah subjeknya gitu. Subjek itu yang mana ya kira-kira. Nah, kalau misalnya Dini sudah mengerti dan Dini bilang, oh ini Bu, subjek ini Deni, misalnya dia menunjuk ini. Lalu dia itu menempelkannya ke sebuah papan tulis. Nah, mohon maaf ya, ini papan tulisnya warna ungu. Nah, nomor 1 ini Dini menempel. Ternyata subjeknya itu bernama Deni. Nah, terus kita koreksi, benar nggak ini? Nah, terus saya bilang, iya ini benar karena dia adalah nama orang gitu. Nah, selanjutnya kita mainkan lagi nih sambil bernyanyi terus ya kan. Nah, udah kayak gitu, dia berhenti di salah satu siswa yang bernama Deden misalnya. Nah, si Deden suruh maju kan, terus kita suruh pilih di mana predikat. Nah, sebelumnya juga saya udah menjelaskan predikat itu apa. Kalau misalnya Deden mengerti, pasti dia akan paham. Nah, setelah itu Deden menunjuk, ini Bu, predikatnya membaca. Coba ya. Terus si Deden menempelkan tulisan membaca ini ke depan papan tulis. Nah, terus setelah itu saya bertanya dulu kepada Deden, kenapa Deden kok Deden memilih membaca? Terus Deden menjawab, iya Bu, karena aktivitas yang dia lakukan itu membaca. Oh iya betul, berarti Deden paham gitu ya. Dan setelah itu
bola ini berhenti di tangan siswa yang bernama siapa, misalnya si Meti. Nah, sekarang kita lihat lagi. Sekarang saya meminta Meti untuk mencari manakah yang disebut objek. Nah, Meti langsung menunjuk buku. Nah, setelah itu Meti menempelkan tulisan buku ini ke papan tulis. Nah, tapi sebelumnya itu Meti harus mengetahui subjeknya itu siapa, terus setelah itu predikatnya apa, lalu objeknya apa. Jangan sampai tadi kan ada tulisan di sini ada motor, berarti kan nggak mungkin kalau misalnya Denny membaca motor, kan nggak mungkin. Berarti si Meti ini harus benar-benar mengamati dulu kata yang ada dalam subjeknya apa, predikatnya apa, baru objeknya ditentukan gitu, seperti ini. Setelah itu terakhir kita main game. Nah, udah gitu kita bermain seperti biasa ya. Ini bolanya itu berhenti di tangan siswa yang bernama siapa. Nah, misalnya satu kali lagi, yaitu namanya Iha. Nah, Iha itu disuruh maju dan memilih kata dari 4 kata ini, manakah yang termasuk kata keterangan. Nah, setelah itu Iha memilih kata di kamar. Nah, sebelumnya Iha itu harus menjelaskan dulu kenapa di kamar. Di kamar itu kata apa sih? Terus Iha itu menjelaskan di kamar itu adalah keterangan tempat. Kenapa? Karena tempatnya itu ada di kamar gitu. Sedangkan kalau misalnya siang hari itu adalah keterangan waktu. Nah, di kamar ini adalah keterangan tempat. Nah, berarti Iha sangat betul. Tuh. Kita tempel di bawah sini. Jadi, subjek, predikat, objek, dan keterangan itu sudah. Nah, jadi nomor 1 ini sudah terselesaikan ya, teman-teman. Nah, sebenarnya masih ada nomor 2 lagi, tapi karena durasi waktunya hanya 4-8 menit, jadi disudahi dulu ya video kali ini. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan, dan terima kasih juga Ibu Neneng yang sudah melihat video ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.